Guys, Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain wabarakatuh. Yang terhormat Rektor YIG Unika beserta sivitas akademiknya, yang saya hormati dosen pembimbing manajemen pendidikan Profesor Sunhaji dan asisten dosennya Pak Rizky. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat, rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka dalam video ini. Kedua kalinya salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di umur malam. Amin. Oke. Untuk menindaklanjuti kebijakan dari kampus terkait bahwasannya kuliah online karena adanya wabah penyakit virus corona ini adalah tugas untuk memenuhi perkuliahan manajemen pendidikan yang nantinya video ini akan diupload di YouTube dan akan dinilai sendiri oleh Profesor Sunhaji selaku dosen pengampu manajemen pendidikan ini. Terus sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Fauzi Hanif dan ada dua rekan saya lagi. Yang pertama ada Ratna Istiana dan Siti Nur Ngazizah. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas terkait manajemen pendidikan berbasis leadership. Ada 4 poin pembahasan dalam video kali ini. Itu yang pertama adalah pengertian kepemimpinan, lalu yang kedua adalah kepemimpinan dalam bidang pendidikan, yang ketiga ada tugas dan fungsi kepemimpinan, dan yang keempat adalah penerapan gaya kepemimpinan dalam manajemen sekolah. Oke, yang pertama ada pengertian kepemimpinan. Dalam makalah kami mengutip dari banyak berbagai sumber ya, dari beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Sukanto berpendapat bahwa kepemimpinan atau leadership merupakan pembahasan yang menarik karena kepemimpinan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan suatu organisasi. Karena apa? Adapun pemimpin atau leader adalah orang yang memiliki bawahan dan orang yang mengendalikan jalannya organisasi. Menurut Sukanto, suatu kepemimpinan itu sangat menarik untuk dibahas karena banyak faktor dalam suatu keberhasilan tersebut untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Dan juga menurut Sukanto, leader atau pemimpin itu adalah orang yang memiliki bawahan. Lalu ada menurut Rebin, yaitu mengartikan bahwa kepemimpinan merupakan untuk kemampuan untuk mempengaruhi kelompok atau untuk mencapai tujuan. Berarti kepemimpinan ini adalah suatu cara mungkin ya, suatu cara untuk mempengaruhi suatu kelompok dalam mencapai suatu tujuan tersebut. Lalu dari beberapa pendapat para ahli tersebut, saya menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu ada beberapa aktivitas yang dilakukan dalam kemampuan leadership ini. Itu yang pertama, mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu, lalu memperoleh suatu pekerjaan dan untuk mencapai suatu tujuan yang bermanfaat untuk bersama. Lalu ada pembahasan kedua, yaitu tentang kepemimpinan dalam bidang pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemimpin pendidikan sebagai leader untuk mengarahkan pada tujuan pendidikan. Dalam hal ini pemimpin dalam pendidikan yaitu dalam lingkup sekolah ya, kepala sekolah tersendiri gitu. Dengan
memimpin dan mengorganisasikan ada guru-guru dan staf-staf karyawannya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tersebut. Lalu ada beberapa peran penting dalam kepemimpinan, khususnya kepemimpinan kepala sekolah ini. Yang pertama, ada peran kepemimpinan kepala sekolah. Lalu yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. Dan yang ketiga, ada peran kurikulum kepala sekolah. Saya akan sedikit menjelaskan tentang peran kepemimpinan kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah memiliki dua peran. Yang pertama adalah kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kunci dalam membentuk kultur sekolah berarti kepala sekolah ini adalah sebagai intinya dalam membentuk suatu kultur sekolah, budaya sekolah. Nantinya sekolah akan seperti apa gitu loh. Jadi kuncinya ada di kepala sekolah untuk memanagenya gitu. Lalu ada yang kedua, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan sekelompok internal dan eksternal sekolah. Berarti kepala sekolah ini harus bisa menghubungkan kelompok internal sekolah. Berarti dalam ini adalah organisasi sekolah tersendiri, terdiri dari guru dan staf-staf karyawan kepala sekolah tersebut, juga sekelompok eksternal sekolah seperti halnya pengawas, pengelola pendidikan pusat, dewan sekolah, orang tua, masyarakat sekitar. Peran ini sangat penting karena ini bisa menunjang keberlangsungan sekolah tersebut. Karena adanya kepala sekolah ini bisa menghubungkan kelompok-kelompok internal tadi dengan kelompok eksternal. Sekolah dihubungkan dengan orang-orang di luar sekolah, itu bisa menjadi daya dukung, memberikan dukungan terhadap kemajuan sekolah. Lalu yang kedua ada peran manajerial kepala sekolah. Peran manajerial kepala sekolah ini yang pertama ada keterampilan memanage dalam 3 area utama, yaitu teknis, manusia, dan konseptual. Berarti dalam 3 ini gitu harus dimanage sesuai dengan tujuan gitu loh. Ada yang pertama teknis. Teknis itu mencakup proses pengaturan, koordinasian, pengawasan. Dan yang kedua, apa yang diawasi gitu. Human atau manusia tersebut. Lalu yang ketiga adalah konseptual. Konseptual ini menekankan pengetahuan dalam teknis berkaitan dengan jasa atau produk tentang organisasi. Lalu yang kedua tadi ada peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Berarti tujuan utama suatu sekolah itu adalah pendidikan. Pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Itu yang menjadi sorotan utama, yang menjadi tujuan utama dalam sekolah. Lalu ada pun cara meningkatkan keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah terus dalam melaksanakan tadi peran-perannya. Ada yang pertama keterampilan konseptual, keterampilan manusiawi, dan keterampilan teknik menggunakan pengetahuan atau metode. Tadi sama seperti yang saya jelaskan, ada konseptual, human atau manusia, dan teknik. Nah, keterampilan itu harus dikuasai oleh kepala sekolah untuk bisa mencapai tujuannya. Itu tadi 2 pembahasan, yang pertama tentang pengertian leadership, dan yang kedua peran kepemimpinan atau leadership dalam bidang pendidikan.
Itu yang dapat saya jelaskan. Nanti bisa disambung lagi oleh rekan-rekan saya terkait masih ada 2 materi yang belum dijelaskan. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak kekurangan materi apapun salah mengucapkan kata atau keterbatasan, mungkin ada salah-salah dalam materi yang saya sampaikan karena keterbatasan sumber belajar. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa diteruskan oleh rekan-rekan saya.